Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat yang ke-8 berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Saudaraku, beberapa waktu yang lampau, saya seringkali melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan mobil. Dalam perjalanan itu, seringkali saya menggunakan akses tol agar perjalanan cepat dan mudah. Meski demikian saudaraku, karena perjalanan yang begitu jauh seringkali membuat saya lelah dan tak jarang saya merasa sangat ngantuk sekali ketika harus mengendarai mobil itu. Saat hal itu terjadi, hal yang paling menyenangkan bagi saya adalah ketika menemukan tempat peristirahatan untuk saya istirahat sejenak, mungkin memejamkan mata sejenak, atau sekedar menggerakkan badan agar tubuh saya kembali fit untuk melanjutkan perjalanan. Saya tentu saja sangat berterima kasih kepada pengelola jalan tol yang memberi akses untuk beristirahat di tempat-tempat tertentu agar pengendara jarak jauh ketika lelah dapat beristirahat sejenak untuk kemudian melanjutkan perjalanannya. Bisa dibayangkan bila perjalanan yang begitu lama dan begitu jauh tanpa beristirahat, sangat mungkin para pengendara itu mengalami masalah selama ia mengendarai kendaraannya. Bahkan banyak kasus kecelakaan terjadi karena si pengendara ngantuk atau kelelahan saat ia mengendarai kendaraannya. Itulah pentingnya kita perlu beristirahat saat kita mengendarai kendaraan dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Saudaraku, rupanya istirahat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam segala aspek kehidupan, istirahat adalah sesuatu yang perlu kita lakukan agar kita menyegarkan diri kita untuk kemudian melanjutkan aktivitas kita atau melanjutkan perjalanan, melanjutkan kehidupan dan lain sebagainya. Intinya, kita membutuhkan waktu istirahat sejenak agar kita memiliki kekuatan yang baru, memiliki pikiran yang fresh untuk dapat melanjutkan perjalanan selanjutnya. Berkaitan dengan hal itu saudaraku, Alkitab mencatat ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, pada hari yang ketujuh Ia beristirahat untuk memberkati hari ketujuh itu dan menjadikannya hari yang kudus bagi Allah. Oleh sebab itu saudaraku, Allah memerintahkan bangsa Israel agar mereka menguduskan hari Sabat supaya mereka bisa beristirahat dari segala jerih lelah mereka untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga dan bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya di ayat selanjutnya dari bacaan kita tadi mengatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari pernyataan firman Tuhan ini saudaraku, penting sekali untuk kita memahami Sabat dalam perspektif Allah.
Sabat bukan saja waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersyukur untuk segala karyanya sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Tetapi Sabat juga adalah waktu untuk kita beristirahat, waktu untuk kita mengalami pembaharuan dalam hidup ini, pembaharuan dalam pola pikir, pembaharuan di dalam spiritual, pembaharuan fisik dan tubuh kita, untuk kita kemudian melanjutkan perjalanan di hari-hari ke depan, di mana akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan, dan supaya olehnya kita memiliki kekuatan untuk melewati semua hari-hari yang akan kita jalani itu. Karena itu saudaraku, kita perlu bersyukur kepada Allah yang memerintahkan kita untuk menguduskan Sabat dan menikmati hari itu sebagai hari beristirahat, sebagai hari berkumpul dengan keluarga, dan sebagai hari untuk menyembah Tuhan dan bersyukur untuk segala karyanya. Karena itu saudaraku, jangan pernah melupakan Sabat sebagai hari perhentianmu. Jangan pernah berpikir bahwa engkau akan kehilangan berkat kalau harus beristirahat, kalau harus pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan, sebab hari Minggu adalah hari di mana pelanggan akan semakin banyak dan lain sebagainya. Saudaraku, saya percaya ketika Tuhan memerintahkan kita untuk beristirahat di hari yang ketujuh itu, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang lainnya untuk menggantikan berkat yang seharusnya engkau terima pada hari Sabat. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan melimpahkan mana 2 kali lipat sebelum hari Sabat kepada orang Israel, supaya pada hari Sabat mereka tidak kehilangan apapun dari berkat yang telah Allah sediakan itu. Maka orang Israel yang mengambil mana begitu banyak tidak berkelebihan, dan mereka yang mengambil sedikit juga tidak kekurangan. Artinya apa saudaraku? Artinya Tuhan itu menakar pas ukuran untuk diri kita masing-masing. Jangan sampai karena kita serakah pengen dapat banyak berkat, melupakan Sabat, melupakan Tuhan, melupakan persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman, justru kita kehilangan banyak berkat. Sebab apa yang kau kumpulkan banyak-banyak itu tidak membuat engkau berkelebihan. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Sabatmu bersama dengan Tuhan, melainkan nikmati waktu istirahatmu, nikmati waktu kebersamaan dengan keluarga, nikmati waktu bersekutu dengan saudara-saudara seiman, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sebab dari situlah engkau akan menerima kekuatan yang baru untuk meraih berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan di waktu-waktu mendatang. Sayangnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti rahasia firman Tuhan ini dan mengabaikan hari Sabat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mereka memilih berdagang, beberapa memilih untuk rekreasi, beberapa memilih untuk urusan-urusan di sekitar rumahnya, dengan RT, RW, dengan warga sekitar, dan lain sebagainya. Intinya mereka tidak menganggap bahwa Sabat itu penting. Tak heran karena hal itu, mereka justru kehilangan berkat-berkat yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Karena itu, melalui firman Tuhan ini, saudaraku, kita dipanggil kembali untuk senantiasa menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian, sebagai hari istirahat, sebagai hari bersekutu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan biarlah melalui Sabat-Sabat yang kami nikmati, kami sungguh boleh diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami senantiasa dikuatkan, diperbaharui untuk kami menjalani kehidupan yang masih panjang, dan supaya olehnya kami tetap setia mengiring Tuhan sampai hidup kami masuk di dalam keabadian. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kuatkan dan teguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta